Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan teman-teman semua. Pada pembahasan kali ini, Pak Eci akan membahas terkait dengan pembelian tambahan saham oleh induk, ya, yang tidak mempengaruhi kendali, ya. Jadi kalau sebelumnya kan sudah dijelaskan terkait kalau kita menjual, ya, kalau kita menjual dan induk menjual pada anak, gitu ya, dan ada yang mempengaruhi hak kendali dan ada yang tidak mempengaruhi kendalinya, gitu, tidak kehilangan kendali seperti itu. Nah, artinya kalau jual kemudian lepas kendali maka harus direvaluasi dan diakui gain or loss. Begitu juga kalau dia jual tapi tidak hilang kendali maka tidak perlu direvaluasi ya seluruh sahamnya, tetapi cukup langsung saja diakui selisihnya apabila ada gain atau loss, mungkin tidak masuk kepada net income statement, tapi masuknya nanti langsung ke share premium. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ada jual, tentunya ada beli, gitu ya. Nah, bagaimana kalau si induk membeli tambahan saham? Nah, kemungkinannya cuma satu, berarti kemungkinannya adalah bahwa kepemilikan induk menjadi bertambah, seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau dia jual, maka bisa dua kemungkinan, bisa kehilangan kendali ataupun tetap ada kendalinya, gitu ya. Nah, kalau dia beli, gitu ya, cuma satu kemungkinannya, yaitu ya pasti kendalinya masih tetap ada, bahkan bertambah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita coba baca dulu ya. Jadi ada dua bentuk dari dua contoh soal, yaitu apabila si apabila yang contoh yang pertama ini apabila si NCI-nya diketahui nilai pasarnya, gitu ya. Nah, contoh yang kedua itu apabila tidak nilai pasar si NCI-nya tidak diketahui, ya. Jadi nanti kita 100% kan kalau untuk yang contoh kedua. Nah, kalau contoh pertama ketika nilai pasar NCI-nya diketahui, maka yang perlu dilakukan kalian tentunya adalah pertama ya tidak di 100% kan, gitu ya. Kita baca dulu ya, pada 1 Januari PTP membeli 70% saham PTS, gitu ya. Nah, oke, jadi pada 1 Januari PTP membeli 70% saham PTS. Nah, ini contohnya kurang lebih masih sama ya dengan contoh yang di penjualan, gitu ya. Nah, hanya saja ini diganti, gitu ya. Tadinya P menjual, sekarang P membeli, gitu ya. Jadi kurang lebih nilai si angka-angkanya dan sebagainya itu sama ya. Yang membedakan kalau di video sebelumnya P menjual, kalau sekarang P membeli, gitu ya, seperti itu. Nah, di sini P membeli secara kas ya saham PTS sebanyak 70% senilai 720 juta ya. Nah, kemudian diketahui nilai wajar aset netonya adalah 960 juta. Nah, dan nilai wajar NCI-nya adalah 420 juta, gitu ya. Nah, dari sini pada dasarnya kita bisa mengetahui langsung nih ya bahwa jika book value-nya itu adalah book value dari si aset neto S itu adalah 960 juta, gitu ya. Dan di sini dapat ada dua nilai wajar. Satu si controlling interest yaitu si P seharga 720 juta. Yang satu lagi adalah NCI-nya 420 juta. Nah, berarti kita tidak perlu men-100%-kan dari si 700 juta yang kita beli, gitu, yang P beli. Tapi langsung aja ditambahkan dengan nilai NCI-nya ya. Jadi 720 ditambah dengan 420. Nah, itu adalah total nilai wajar dari si equity S ya. Nah, berapa totalnya? 1 juta berapa? 7 tambah 4 sekitar 11 ya, 1140 ya berarti ya. 1140 miliar, 1140 juta dikurangi dengan 960 juta, hasilnya adalah 180 juta diakui sebagai goodwill ya. Nah, kemudian pada akhir tahun, gitu ya, pada tanggal 31 Desember P membeli lagi. Nah, kalau di contoh sebelumnya P itu menjual, gitu ya. Nah, kalau di contoh yang sekarang ini P-nya membeli, gitu ya, membeli 10% ya. 10% saham S dari NCI ya, membelinya dari NCI. Nah, kemudian nilainya berapa? Nilainya 170 juta. Nah, pada saat tanggal 31 Desember juga aset neto S pada saat itu nilai book value-nya, gitu ya, adalah
10.70 ya, book value of equity-nya 10.70. Nah, artinya di sini ada selisih nih ya. Yang tadinya 9.60 di tanggal 1 Januari menjadi 10.70 di tanggal 31 Desember. Artinya ada kenaikan dari book value of equity CS ya. Berapa kenaikannya? Selisihnya ya, yaitu 110 juta. Nah, seperti itu. Nah, dan dalam hal ini ya, karena si P membeli dari si NCI ya, maka NCI-nya naik sebesar 33 juta ya. Kenapa 33 juta ya? Karena ya kenaikan equity-nya adalah 110 ya, dikalikan 30% porsi si NCI-nya sebelum ya si P membeli tambahan 10% gitu ya. Nah, maka nilainya adalah 30% dikalikan dengan 110 juta. Hasilnya adalah 33 juta gitu ya. Nah, itu adalah kenaikan si NCI selama tahun 2021 gitu. Nah, kemudian pada saat P membeli tambahan saham 10% ya. Nah, maka tidak ada penyesuaian atas goodwill atas perolehan saham berikutnya ya. Karena memang tidak perlu disesuaikan juga gitu ya. Disesuaikan ketika dia menambah dari yang tadinya belum memiliki hak kendali menjadi memiliki hak kendali gitu ya. Nah, pada saat itulah itu namanya piecemeal acquisitions ya. Nah, pada saat itulah kita harus merevalue ulang atau melakukan revaluasi ulang dari total net aset dari si S-nya ya, sehingga diperolehlah ekses. Kalau ada ekses bisa masuk ke goodwill atau dialokasikan ke yang lain ya. Nah, oke, singkat cerita. Nah, dari sini berarti untuk memecahkan soal yang diketahui nilai wajar dari si NCI-nya, maka kita bisa menggunakan perspektif si NCI gitu ya. Nah, perspektif si NCI. Kenapa? Karena ya logikanya kita membeli dari NCI. Nah, kita bisa melihat perspektifnya NCI gitu ya. Nah, kalau di penjualan kan bisa 3 perspektif ya. Penjualan yang tidak mempengaruhi hak kendali berarti pertama dari perspektif 100%. Kedua dari perspektif si P yang menjual gitu ya. Nah, kalau dari perspektif NCI gimana? Boleh nggak ketika P menjual? Boleh saja dan sama hasilnya gitu ya. Asalkan satu, nilai wajar si NCI-nya tidak diketahui. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kalau nilai wajarnya si NCI diketahui ya, maka kalau dia membeli, maka disarankan untuk hanya menggunakan NCI perspektif saja ya. Karena nanti hasilnya mungkin tidak akan sama gitu ya, tidak akan sama ketika kita menggunakan perspektif dari sudut pandang si P, yaitu perspektif 70%. Nah, seperti itu. Jadi yang dijelaskan di bukunya Bu Iin dan termasuk di slide ini ya, itu adalah melalui perspektifnya si NCI ya. Nah, oke, kita langsung saja kita coret-coret slide-nya. Oke, guys. Pertama, kita pakai pendekatan NCI ya. Ini untuk yang nilai wajar NCI-nya diketahui. Nah, pertama di sini langsung disajikan aja si NCI-nya berapa, 420 juta dan penambahan kenaikan NCI ya porsinya doang ya selama tahun 2021 ya sama dengan 30% dikali 110. 33 juta. Totalnya adalah 453 ya seperti ini. Nah, kemudian nilai buku NCI yang dibeli oleh si P adalah berapa? Ya, tinggal dikalikan ya. Karena ini adalah jatahnya 30% ya. Maka 100%-nya berapa gitu ya. Nah, 100%-nya berarti 100 per 30 ya. Baru nanti dikalikan dengan porsi yang dijual ya. Yang dijual oleh si NCI kepada P. Gitu ya. Ini pembelian oleh induk ya berarti ya. Berarti, oh iya benar ya, berarti si NCI menjual ke induk, berarti si saham NCI dibeli oleh P. Nah, itu maksudnya. Nah, oke, jadi tinggal dikalikan berapa porsinya? Sama 10% ya, 10 per 100 dikalikan dengan nilai 100%-nya berapa ya. Nah, oke, hasilnya adalah 151 juta ya. Berarti kalau 100%-nya ini berarti 1.510 juta gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, pertanyaannya gitu. Kok Pak kalau dijumlahkan ya antara si 720 dengan 420 ini sama nggak? Ini totalnya adalah 1 juta 1 tambah 4 11 ya.
1 miliar 140 juta. Sedangkan kalau kita 100% kan nilainya adalah 1516. Nah, kayak gitu ya. Nah, terus yang betul yang mana? Gitu ya. Yang betul yang mana nih? Nah, jadi kenapa tidak match? Nah, betul, jawabannya tidak match ya. Nah, dalam hal ini pilihan sih. Kalau pilihannya kita ingin mempertahankan 30% kepemilikan gitu ya, maka kita gunakan angka yang 1510. Ya, kalau kita ingin mempertahankan nilai yang atas ya, nilai 1140 totalnya adalah 1140 gitu ya, maka kita mengorbankan kepemilikan gitu ya. Nah, jadi pilihan mau memilih yang mempertahankan kepemilikan yang pertama ini choice-nya, atau yang kedua mempertahankan nilai total nilainya yaitu 1140. Kalau mempertahankan kepemilikan maka total nilainya bukan 1140 tetapi 1510 gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kalau kita mempertahankan yang memilih opsi yang kedua, berarti kepemilikannya tidak akan lagi sama. Kenapa? Karena ini kan 1140. Tinggal dibagi aja 720 dibagi 1140 ya, 1140. Nah, sama yang porsi NCI-nya adalah 420 dibagi 1140. Nah, ini kurang lebih sekitar 37% ya. Nah, artinya kalau kita memilih yang opsi 2 maka kepemilikannya tidak lagi sama. Kepemilikan si NCI-nya adalah 37% ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau untuk bukunya Bu Iin, maka dia memilih yang mempertahankan kepemilikan sebesar 30%. Makanya ini di 100% kan, ya. Nah, jadi khusus nilai ininya doang ya, seperti itu. Nah, sehingga berapa? Sehingga nilai 10% saham yang dijual oleh NCI, yang kemudian dibeli oleh P, gitu ya, adalah 151 juta, ya. Nah, dari sini maka nantinya saldo NCI per 31 Desember adalah 302 juta. Nah, nanti juga ya bahwa ketika nanti kita bikin jurnal eliminasinya, maka tidak bisa lagi 30% ya dikalikan dengan 1140 ya, nggak bisa lagi karena pasti nggak sama gitu ya, nggak akan 151 gitu ya. Ya langsung aja berarti dimasukkan ketika tidak bisa dikalikan 30% lagi, tapi langsung 151 juta gitu ya. Seperti itu kalau mau bikin jurnal eliminasinya ya. Oke, nah sekarang yang ditanyakan pada dasarnya adalah jurnal yang dibuat oleh P ya. Dan ini menggunakan pendekatan 30% ekuitas ya. Nah, dalam hal ini bakal langsung nih 170 juta ya dikurangi dengan berapa? Ini 170 juta ini adalah nilai yang diperoleh dari soal ya. Harga pasar wajar ya yang diberikan oleh P ya. Nah, seperti itu. Jadi fair value-nya adalah 170, ya udah P akan membayar sebesar 170 juta terhadap 10% saham S yang dimiliki oleh NCI. Nah, tinggal dikurangkan dengan 151. Nah, gini ya. Nah, hasilnya adalah 19 juta. Nah, artinya apa? Di sini kita harus memahami bahwa harga belinya 170, nilai bukunya 151, maka kita ya si P membeli lebih mahal. Seharusnya rugi kan? Nah, cuman ruginya tidak masuk ke return earnings tapi mengurangi share premium. Nah, gitu ya. Ditutup ke share premium atau dibuang ke share premium. Nah, sehingga jurnalnya adalah ini jurnal yang dibuat oleh P ya. Investment in S pada share premium pada cash ya, seperti itu. Nah, ini adalah jurnal yang dibuat oleh P. Bagaimana jurnal eliminasinya? Nah, oke, kalau jurnal eliminasinya silakan teman-teman berkreasi sendiri ya. Karena saya tidak akan bahas yang contoh 1. Kalau untuk eliminasi, saya akan bahas yang contoh 2-nya saja, gitu ya. Kenapa? Karena biasanya contoh 2 yang kita jadikan soal ujian dan juga biasanya yang tidak diketahui nilai wajarnya yang kita jadikan sebagai acuan. Agar apa? Agar bisa langsung dikalikan ya, 30% langsung dikalikan dengan si book value-nya gitu ya. Nah, itu hasilnya pasti sama dengan jurnal eliminasinya gitu ya. Kalau ini kan tidak sama ya, tidak, ini ada mismatch, ada perbedaan ya.
Kalau di 100% kan 1140 ya. Kalau dijumlahkan 140, kalau di 100% kan 1516 ya. Nah, berbeda kalau ini, kalau di 100% kan tetap ya nilainya adalah 1.110.000.000. Mau di 100% kan atau tidak sama aja ya. Kenapa? Karena nilai wajarnya tidak diketahui. Nah, maka akan lebih mudah kalau kita mengeksplor lebih dalam contoh dua ini ya. Oke, nah kita baca dulu. Pada 1 Januari, PTP membeli 70% senilai 700 juta. Ya. Nah, kemudian nilai tercatatnya adalah 960 juta. Ya. Kalau yang ini kan 720 ya, kalau yang sekarang adalah 700 juta. Nah, 100% kan, berapa nih di 100% kan? Gitu ya. Nah, di 100% kan berarti sekitar 1 miliar, ya, 1.000 juta. Ya, karena tinggal 700 dibagi dengan 70% ya 0,7. Nah, gitu ya. Hasilnya adalah 1 miliar. Nah, kemudian sehingga ada goodwill sebesar 40 juta ya. Nah, pada tanggal 31 Desember P membeli lagi 10% saham S dari NCI. Nilainya adalah 120 juta. Kalau ini nilainya 170 ya, sedikit berbeda. Contoh dua ini. Nah, nilai tercatat pada saat itu 1070. Jurnalnya gimana? Gitu ya. Nah, untuk jurnalnya, maka kita menggunakan perspektif perspektif NCI atau 30% ekuitas S ya. Nah, oke, kita langsung aja ke Excel-nya berarti ya. Nah, ini dia ya Excel-nya ya. Nah, kita gunakan perspektif S ya. Kenapa perspektif S? Jadi yang diutamakan untuk digunakan itu mengacu ke bukunya Bu In aja ya, lebih mudah. Jadi perspektif penjual. Ya, seperti itu. Nah, kalau perspektif penjual berarti kalau si P menjual ke si S, maka yang digunakan adalah perspektif 100% atau perspektif si investment in S yang 70%. Ya, perspektif si P gitu ya. Kalau si P-nya membeli, berarti penjualnya siapa? Penjualnya adalah NCI. Maka yang diutamakan adalah menggunakan perspektif si NCI-nya. Nah, sekarang boleh nggak digunakan perspektif 100% sama 70%? Nah, nanti kita akan lihat ya. Sekarang kita fokuskan ke yang perspektif si NCI-nya dulu. Nah, oke, nah di sini. Nah, sekarang di perspektif NCI, nah maka kita 30% ya. Langsung dimulai gitu ya. 300 juta. Dapat dari mana, Pak? Ya, dapat dari soal ya. Soalnya kan 70% senilai 700 juta ya. Berarti 100%-nya berapa? 100%-nya adalah tadi ya, 100%-nya adalah 700 dibagi dengan 0,7 ya. Sama dengan berapa? Sama dengan 1000. Nah, 1000 ini 100% ya, 30%-nya tinggal dikali aja 30% ya. Sama dengan berapa? Sama dengan 300 juta. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian increase in equity S-nya diketahui ya, ini dari 1070 ya, dikurang dengan 960. Ya, hasilnya adalah 110 juta, tinggal dikalikan dengan 30% gitu ya. Nah, hasilnya adalah 33 juta. Nah, seperti ini. Nah, baru di sini total NCI-nya sebelum dia menjual 10% dari saham S yang dimilikinya adalah berapa? Ini sebelum terjadi penjualan adalah 333 juta, 333 juta. Nah, ini yang saya maksud ya. Ketika seperti ini kita 100% kan ya. Berapa 100%-nya? 100%-nya adalah tinggal dibagi aja ya. 100 per 30 ya dikali dengan 333. Hasilnya adalah 1.110 juta. Nah, ini yang saya bilang dengan match ya. Kenapa match? Karena tadi ya, ketika di 100% kan hasilnya akan sama gitu ya dengan kalau kita hitung secara manual. Ya, secara manual seperti apa, Pak? Gitu ya. Secara manual dilihat dari penambahan ini dan kita bongkar ya penambahan ekuitas dan kita bongkar 300 ini terdiri dari apa saja. 300 ini terdiri dari book value of equity CS pada tanggal 1 Januari 2021 ya ditambah dengan goodwill-nya ya. Nanti dikali dengan 30%. Nah, hasilnya pasti sama. 300 juta. Mau bukti ya? Oke. Kita buka di slide-nya ya. Nah,
Di sini, nah tuh sama ya. Jadi kalau kita bongkar 300 jutanya, maka hasilnya adalah seperti ini. 300 kali book value kali 960 adalah 288. Goodwill-nya 40 juta dikali 30% sama dengan 12. Nah ini kalau di total, ini kan sama dengan 300 juta. Nah ini yang saya maksud dengan match. Ya. Antara kita bongkar dan kita tambahkan kenaikan ekuitasnya dengan kita 100% kan hasilnya pasti sama. Ya. Kalau dia nilai wajar NCI tidak diketahui. Kalau nilai wajar NCI diketahui, tidak akan match gitu ya. Yang tadi 1140 ya versus dengan kalau di 100% kan 1510. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang ini sama ya. 1000 juta gitu ya. Ditambah 110 gitu ya. Maka atau jangan dia tambah 110 gitu ya. Ya nggak masalah sama dengan 1 miliar 110. Kalau kita 100% kan nilai dari 300 tambah 33 gitu ya, sama dengan 333, kita 100% kan, ya hasilnya pasti adalah 1 miliar 110. Ya. Nah, maka ini match. Beda dengan yang tidak diketahui, yang diketahui nilai wajarnya. Maka kita fokus yang contoh 2 ini. Oke? Nah, dari situ maka kita sudah buktikan ya bahwa 300 juta terdiri dari ini ya, book value dan goodwill. Nah, oke, kita balik lagi ke yang Excel. Nah, di sini baru kita bisa setelah di 100% kan hasilnya kan sama aja gitu ya. Nah, maka tinggal yang dijual adalah 10%-nya ya. Tinggal diapain ya, karena tinggal dikalikan aja 10% dikalikan dengan si 111 juta, 1 miliar 110 juta ya. 10% dikali yang atas sama dengan 111 juta. Nah, ini yang fair value equity S ya untuk 10% itu diketahui adalah 120 juta dari soal ini ya. Maka ya dalam hal ini adalah ini bukan increase in share value NCI ya, ini begini ya. Oke, nah maka dari sudut pandang P gitu ya. Jadi P bisa menggunakan perspektif NCI untuk keperluannya gitu, untuk kepentingannya. Untuk kepentingan membuat jurnal yang harus P buat atas transaksi pembelian si NCI ini. Ya, pembelian saham S dari si NCI. Ya, maka dalam hal ini si P ya karena membeli maka membeli lebih mahal gitu ya. Nah, kalau membeli lebih mahal ya rugi dong sebetulnya ya. Nah, tapi ruginya karena tidak kalau kita membeli dari NCI itu alih-alih bukannya kita kehilangan kendali tapi malah menambah kuat kendali kita ya, maka tidak kehilangan kendali tentunya. Nah, sehingga apa? Masuknya ke share premium atau dibuang ke share premium gain or loss-nya ya. Seperti itu. Nah, berapa yang dibuang? 9 juta. Nah, seperti ini. Nah, sekarang new ownership proportions untuk NCI-nya dari sudut pandang konsolidasi gitu ya, itu adalah 20%. Tahu dari mana, Pak? Tahu dari 333 juta dikurangi dengan 111 juta dibagi dengan 1 miliar 110 juta. Hasilnya adalah 20%. Ya. Nah, kalau nilainya berapa? Tinggal dikurang aja. 333 dikurang 111. Hasilnya adalah 222. Gitu ya. Nah, oke. Nah, ini kalau dari perspektif si NCI. Bagaimana kalau dari perspektif 100%? Hasilnya pasti sama. Ya. Nah, kita bisa lihat tuh ya. Hasilnya pasti sama. Kenapa? Ya, karena kita 100% kan gitu ya. 333 di 100% kan adalah 1 miliar 110 juta. Nah, kalau pakai perspektif 100% juga pasti sama gitu ya. Karena kalau 100% langsung aja dari 1 miliar ditambah 110 total carrying value of equity pada tanggal 31 Desember adalah 1 miliar 110 juta. Ya udah tinggal kali 10%, nah sampai ke bawahnya adalah 9 juta penurunan dari share premiumnya. Nah, seperti itu. Nah, kalau gitu ketika menggunakan perspektif 70% menghasilkan hasil yang sama juga gitu ya. Nah, kita bisa melihat bedanya. Apakah ada bedanya gitu ya? Ya ada sih bedanya ya. Bedanya kalau ini pakai angka 3, kalau di yang 70% pakai angka 7 gitu ya depannya. Nah, intinya adalah bahwa pada dasarnya baik kalau untuk pembelian yang nilai wajar NCI tidak diketahui ya, untuk 100%, 70% sama 30% hasilnya sama ya. Jadi mau pakai yang manapun kita bisa menghasilkan angka yang sama yaitu 9 juta juga gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, sehingga gimana proporsinya adalah ya ini karena tadi dijual
si P membeli tambahan 10% saham S, berarti ya 70 ditambah 10% sama dengan 80% ya. Nah, nilainya berapa? Nilainya adalah 888 juta. Tinggal ditambahin aja ya, 77 tambah 111, tinggal dibagi dengan berapa? Tinggal, ya ini kalau proporsi ini adalah nilainya ya, 888 juta ya, sama dengan 80% dari 1 miliar 110. Nah, itu sekarang jurnalnya gimana? Ya. Jurnalnya adalah, maka di sini kita lihat ya, untuk yang cost method dulu deh. Nah, untuk yang cost method berarti tanggal 1 Januari 700 juta, kemudian pada tanggal 31 Desember ya, karena beli maka investmentnya ditaruh di debit ya, 111 ya. Seperti nilai carrying value-nya. Nah, seperti ini ya. Kemudian oh iya, kalau di buku-bukuin kan pakai angka yang di sini. Iya, sama aja lah. Oke, nah kemudian share premiumnya berapa? Share premiumnya adalah yang ini, ya, yang 9 juta ini. Mau pakai 10 perspektif 100%, 70% maupun 30%, hasilnya pasti sama. Ya. Nah, tinggal pada cash, ya. Cash-nya adalah 120 juta dari soal. Nah, karena tidak ada dividen, ya udah, saya asumsikan demikian, maka kita lihat, ya. Kalau pakai cost method, maka investment in S-nya saldonya berapa, gitu ya. Nah, ini bisa kelihatan. Itu berapa? Saldonya adalah tinggal 700 ditambah dengan 111 ya, hasilnya adalah 811 juta. Nah, kemudian sekarang gimana cara melakukan eliminasinya ya? Ingat kalau dieliminasi selalu yang dihapus itu kan yang saldo awalnya dulu ya. Saldo awal tahunnya. Nah, kenapa saldo awal tahun yang dihapus? Karena ingin menghapus yang 700 juta ini gitu ya. Nah, maka ini kan diambil dari si book value-nya juga ya. Tinggal ini ya dikali dengan 70% ya, hasilnya pasti 700 juta. Nah, gitu ya. Nah, sehingga NCI-nya adalah sisanya 300 juta. Nah, dengan seperti ini ya, maka kalau kita masukkan saldo investment in S gitu ya, dikurang dengan 700 juta, hasilnya adalah 111 juta. Nah, tinggal apa? Nah, yang menghapus nilai dari 111 juta ini gitu ya. Nah, NCI expense-nya sama aja dengan yang penjualan ya. Jadi tinggal apa namanya, ini porsinya ya. Porsi 30% dikalikan dengan net income di tahun 2021 atau kenaikan equity-nya yaitu 110 juta. Hasilnya adalah 33 juta, ditutup pada NCI karena tidak ada dividen. Nah, barulah agar si saldo investment in S-nya ini kan positif ya. Ini hilang ya. Karena kok ini muncul kenapa? Karena adanya pembelian di tanggal 31 Desember. Nah, ini belum termasuk ke dalam saldo awal tahun ya. Nah, maka gimana? Maka kita perlu munculkan, kita perlu mengeliminasi ya. Gimana caranya agar saldo yang ada di setelah dimasukkan jurnal eliminasi ini bisa nol si investment in S. Ya, karena kan tujuannya eliminasi itu adalah akun yang resiprokal yaitu investment in S ya. Ini harus nol gitu ya, harus nol nilainya. Nah, gimana? Ya udah kebalikannya, kalau penjualan dia ditaruh di debit, nah kalau pembelian dia ditaruh di kredit ya. Pasangannya pada NCI as always ya. Nah, sehingga gimana? Sehingga 111 ya nanti dikurangi dengan 111 juga ya. Maka hasilnya akan menghasilkan saldo investment in S nol. Nah, kalau udah nol maka kita sudah benar. Karena kenapa? Karena nanti ini akan masuk ke worksheet ya. Nah, nanti ini akan muncul di neraca konsolidasi ya. Nah, bagaimana dengan si NCI-nya? Nah, si NCI-nya berarti langsung saja gitu ya. Dia muncul ketika ketika si P membuat konsolidasi gitu ya. Ketika di bukunya P ini tidak muncul, not applicable gitu ya. Nah, sehingga pada saat dikonsolidasi baru muncul nih NCI-nya 300 juta dengan adanya jurnal eliminasi yang pertama ini. Nah, kemudian apa? Kemudian NCI expense-nya ya, tinggal ditambahkan gitu ya. Nah, 300 ya. Terus juga ditambah dengan 33 ya, hasilnya adalah berapa? Hasilnya adalah 300 tambah 33 hasilnya 333. Nah, kemudian dengan adanya jurnal yang tadi ya, yang kecilin dulu. Nah, ini ya, mungkin kelihatan ya kalian ya. Nah, ini ya. Nah, dengan ada jurnal yang ini gitu, maka ini akan mengurangi saldo NCI-nya. Kenapa? Karena kan dijual ya.
oleh si NCI dijual ke si P. Si P membeli ya, berarti saldo P bertambah, saldo NCI-nya berkurang gitu ya. Maka 333 ini nanti dikurangi dengan yang NCI ini ya. Karena saldo normalnya kan di kredit. Nah, maka menjadi 2226. Nah lah, sehingga total saldo akhir dari si investment S adalah 0 setelah dikonsolidasi dan total nilai NCI-nya adalah 222. Nah, ini match dengan hasil perhitungan kita yang atas ya. Nah, seperti ini ya, dengan saldo 20% ya setelah terjadinya pembelian oleh si P gitu ya. Saldo NCI menjadi 20% kepemilikan ya. Saldo P menjadi 80% kepemilikan sehingga balance. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan si equity method? Nah, kalau equity method maka sama kayak cost method kalau untuk jurnal aslinya ya. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Ini sama ya, ini juga sama. Tuh, ini sama ya. Tinggal ditambahkan investment pada income from S. Untuk mencatat apa? Ini untuk mencatat si net income yang jatah si P gitu ya. Nah, ini kan 31 Desember 2021 ya. Nah, sehingga apa? Ini sebetulnya di atas dulu ya harusnya. Baru nanti apa namanya kita catat jurnal yang ini yang pembeliannya ya. Biar nggak bias. Tapi ya udahlah, kita maksudnya adalah demikian. Nah, sehingga kalau kita kalau di equity method ya, saldo akhir dari si investment in S sebelum konsolidasi adalah 888 ya. Nah, sehingga ini sudah match ya dengan angka yang atas ya. Tuh 888 sama kan? 80% kepemilikan ya. Nah, oke. Nah, NCI belum muncul ketika di bukunya P, muncul pada saat konsolidasi ya. Nah, ketika konsolidasi pun sama jurnalnya seperti halnya cost method, hanya ditambahkan income from S ya. Nah, kalau ditambahkan income from S gitu ya, maka nanti di sini saldo akhirnya akan menjadi 0 ya. Dan saldo akhir NCI-nya pun akan sama dengan cost method. Nah, seperti itu ya. Jadi ini kalau kita beli ya tanpa mengubah hak kepemilikan gitu ya. Karena memang kalau beli opsinya cuma satu, nambah hak kepemilikan, tidak hilang kendali gitu ya, malah nambah kendalinya ya. Maka ya tadi adanya gain or loss tidak masuk ke income statement tapi masuk ke mana? Masuk ke share premium SIP ya. Nah, dan kita berhasil buktikan bahwa mau dengan cara perspektif apapun gitu ya, kalau untuk NCI yang tidak diketahui nilai wajarnya sama ya, akan menghasilkan angka penurunan share premium P ya, decrease in share premium P di angka 9 juta. Dan kita sudah buktikan ini sama semua. Dan kita sudah buktikan juga jurnal cost maupun jurnal equity menghasilkan consolidated balance yang sama ya. Artinya ini sudah match. Oke? Demikian penjelasan Pak Eci terkait dengan pembelian. Kita akan melanjutkan pada video selanjutnya. Terima kasih.